Membicarakan penting tidaknya nyawa seseorang itu bukan jalan keluar yang baik. Ingat dokter yang super, satu pasien berarti satu nyawa yang harus kita selamatkan. Hai, selamat pagi. Hai, Pagi, Pak. Pagi. Wah, pagi-pagi begini udah rapi. Mau kemana sih? Biasanya burung yang bangun lebih pagi akan mendapat serangga lebih banyak. Iya kan, Om? Betul. Betul. Dokter Gun, Gian, yuk. Ayo kita mampir ke rumah. Kita sarapan sama-sama. Tadi saya sempat bikin bubur kacang hijau. Ya. Paman, nggak usah repot-repot, Paman. Terima kasih. Dokter Johan, sebentar. Dokter Gunawan kelihatannya sangat ahli merayu wanita ya. Bagaimana menurut pendapat dokter? Saya khawatir anak saya nanti dikecewakan. Paman nggak usah khawatir. Kalau saya lihat kelihatannya putri Paman itu nggak gampang termakan rayuan. Nggak apa-apa, Paman. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Kalau gitu saya permisi dulu, Paman ya. Oh ya. Ya, selamat pagi, Paman. Pagi. Dokter Gun, ada yang perlu saya bicarakan, Dok. Jangan bicara di sini. Tapi, Dok, Ada apa lagi? sebenarnya terimalah ini, Dok, sebagai ucapan terima kasih saya. Apa itu? Maaf apabila tidak mencukupi. Kamu terlalu memaksa. Ya sudahlah. Semoga kamu cepat sembuh. Tapi ingat, jangan lupa check up tepat waktu. Ya? Terima kasih, Dok. Iya, masuk. Dokter Gun, ini bahan-bahan lab untuk minggu depan. Dokter Warsa, tunggu sebentar. Terima alat.
Untuk apa ini, Dok? Saya tidak bisa nerimanya, Dok. Sudahlah, rezeki jangan ditolak. Itu tidak baik. Itu sebagian dari rezeki saya. Tentu kamu orang yang tidak bisa saya lupakan. Kamu orang yang paling dekat dengan saya. Terima kasih. Ini saya bawakan buat dokter. Kita udah sama-sama dewasa. Tahu mana yang jahat dan yang baik. Dan sudah sewajarnya kita juga bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Iya kan? Kenapa menjauhi saya? Karena kejadian malam itu? Saya rasa itu nggak perlu. Itulah risikonya suatu permainan. Ya, warna-warni kota Jakarta yang memabukkan, tapi juga sekaligus menghancurkan. Nggak usah terlalu serius lah. Kapanpun kamu membutuhkan saya, kamu tahu kan di mana tempat mencari saya? Dari tadi di sini terus. Kapan kerjanya? Dokter Johan, boleh saya mengganggu sebentar? Oh ya, silakan duduk. Makasih, Dok. Begini, Dok. Rumah sakit kita akan mengadakan pertandingan tenis. Dan setiap bagian minimal harus mengirimkan 5 orang paling sedikit. Kelihatannya saya lihat Dokter Johan ini seperti atlet. Nggak keberatan kan kalau Dokter Johan mewakili bagian bedah? Wah, kalau baseball saya senang. Tapi kalau tenis kelihatannya... Tenis itu lebih mudah dan lebih menyenangkan loh, Dok. Oke lah, kalau gitu kamu catat nama saya. Saya akan berusaha bertanding sebisa mungkin. Kayaknya sekarang Dokter Johan jauh lebih ramah deh. Oh ya, alasannya apa? Mana ada sih yang berani mendekati Dokter Johan? Dokter Johan ini kan orangnya tertutup dan... Maaf loh, Dok. Saya kok jadi nggak sopan gini sih? Jadi ngelantur. Di tempat kerja Dokter Johan lagi. Saya rasa itu kelemahan saya. Tapi kalau sekali-sekali dokter mau mengganti suasana, saya rasa itu nggak salah, Dok.
Hidup ini jangan ditanggapi terlalu serius, Dok. Nanti bisa sakit jiwa. Maksudnya, kamu mau mengajak saya keluar, begitu? Dr. Johan punya waktu. Kalau begitu, saya tunggu dokter nanti malam jam 9. Nah, ini di sini tertera alamat saya. Pokoknya nanti malam saya tunggu. Dokter harus datang. Saya tunggu, Dok. Hai. Hai. Udah lama nih nggak kemari? Sibuk ya? Iya, lumayan. Ada yang seru nggak? Udah 2 kali loh polisi gerebek bar ini. Untung aja kita ini bersih. Kalau enggak, wah, udah jadi bahan berita deh. Masa? Iya. Oh ya, tolong buatkan minuman yang spesial ya, supaya teman saya betah. Thanks. Hai. Halo. Kamu nggak salah ngundang. Kok kamu bilang begitu? Harusnya Dokter Gun yang kamu undang, bukan saya. Silakan. Kamu lihat, 2 manusia itu. Ya, kenapa? Jangan tanya kenapa, tapi kamu perhatikan terus laki-lakinya itu. Dokter Johan ternyata orangnya romantis. Kalau saya duduknya lebih dekat, pasti lebih asik. Jangan berkelit kamu. Mata saya masih awas melihat kamu berduaan dengan Dokter Gun di mobil. Sebagai teman lama, nggak ada salahnya toh saya menumpang. Menjemput kamu larut malam, kamu masih bisa bilang cuma karena teman lama? Itulah Dokter Gun. Siapapun pasti dia akan antar jemput kalau dia nggak tugas. Termasuk mengantar yang lainnya? Iya, siapa aja. Termasuk Dokter Diana. Kenapa sih? Kok kamu ngotot membela Dokter Gun? Saya rasa itu hanya masalah nama baik. Itu aja. Sudahlah. Sekarang yang kuharapkan supaya kamu berdoa untukku. Semoga aku mendapatkan suami yang mengerti dan setia seperti kamu. Seandainya saya boleh memilih, saya tidak akan membiarkan Dokter Diana jatuh ke dalam pelukan Dokter Gunawan. Saya rasa kamulah yang paling cocok jadi pasangannya. Cinta sejati itu bukan dicari. Cinta itu akan datang dengan sendirinya. Sebelum ada yang melihat, lebih baik kamu pergi sekarang. Rumah saya di depan sana. Kamu boleh singgah kapan-kapan. Nggak perlu saya antar ke dalam. Kenapa kamu pergi dengan Johan? Ada hubungan apa kamu dengan dia? Apa hak kamu melarang saya bersamanya? Namanya kamu siapa? Kamu jangan coba-coba mempermainkan saya. Kamu sengaja mau buat saya cemburu. Begitu kan maksud kamu? Apa peduli kamu? Kamu punya kehidupan pribadi sendiri. Dan saya juga. Jadi kita juga harus saling menghargai. Kamu bilang kita adalah partner yang baik.
Iya kan? Kamu sudah bicara apa saja dengan pacar barumu itu? Hah? Perlu apa kamu tahu? Kalau sampai kamu membocorkan rahasia kita, berarti hubungan kita putus. Memangnya di antara kita ada apa? Saya tidak pernah merasa punya hubungan pribadi dengan kamu. Ingat itu. Berarti kamu harus ikut saya. Ikut kamu? Ikut kemana? Ayo. Tidak seorang pun yang boleh memutuskan hubungan di antara kita. Saya tidak akan membiarkannya. Termasuk saya? Ya, termasuk kamu. Lalu bagaimana dengan Dr. Johan? Dia harus berhadapan dengan saya. Kalau saya punya partner, kamu bisa apa? Tidak seorang pun yang bisa menghentikan saya. Ingat itu baik-baik. Saya yang meninggalkan wanita. Tapi saya tidak akan membiarkan wanita meninggalkan saya. Kali ini saya pikir kamu udah rabun kali. Itu tekad saya dalam bercinta. Buktinya kamu sekarang ada di sini dengan saya. Saya ingatkan, sekali kamu masuk dalam permainan ini, berarti sulit untuk keluar lagi. Tapi demi pria yang sangat saya cintai, saya rela melepaskannya. Cinta? Apa sih artinya cinta? Dalam kehidupan kota besar seperti ini, cinta itu hanya hiasan belaka. Mungkin dia memang tidak tahu. Tapi saya sangat mencintainya. Amat sangat. Hei, siapa maksud kamu? Hah? Selain kamu, yang lain juga bisa. Kamu pikir untuk apa saya membawa kamu kemari? Saya rela menunggumu di depan rumah. Kamu pikir untuk apa semua itu? Saya rasa nggak perlu saya jelaskan. Saya mencintai kamu. Dusta itu memang mengasihkan. Kamu takut aku membocorkan pada Dr. Johan? Iya kan? Kamu takut nama baik kamu rusak? Atau kamu takut ketahuan bilang kamu sama Dr. Diana? Sungguh kasihan Dr. Diana. Kalau bukan karena jabatan kepala, saya enggan mendekatinya. Sungguh. Memangnya kamu anggap Dr. Diana ini badut atau dakocan? Begitu? Mau percaya atau tidak, itu terserah kamu. Yang jelas, setahun lagi Pak Kepala akan pensiun. Dan kalau tidak dari sekarang saya mengejar jabatan itu, lalu kapan lagi? Kamu tahu kan, Dokter Diana adalah kunci dari segalanya. Ya, dia yang harus saya kejar terlebih dahulu. Baru kemudian... Kamu menebaknya? Saya nggak nyangka. Ternyata kamu sesadis itu. Yang penting, tujuan saya tercapai. Apapun akan saya lakukan. Hedan kamu. Tapi saya akan tetap setia pada satu-satunya wanita yang saya cintai ini. Kamu tidak punya hubungan apa-apa dengan Dr. Johan, kan? Kalaupun ada, memangnya kamu peduli? Saya percaya sama kamu.
Saya tidak akan memberitahukan hubungan kita pada siapapun. Asal hati kamu tetap milikku. Hati ini hanya untuk kamu seorang. Ya, tapi sampai kapan? Kita nggak mungkin terus begini. Kamu harus sabar. Tunggulah sampai saya jadi kepala. Maka hubungan kita bisa secara terang-terangan. Dan kalau perlu, kita bisa umumkan pada semua orang. Oke? Malam, Dok. Malam. Capek ya? Ah, biasa, Dok. Ini kan sudah menjadi tugas dan kewajiban saya. Oh iya, suster. Tahu nggak kenapa hari ini suster-suster nggak masuk? Tidak, Dok. Oh, ya udah. Maaf, Dok. Saya ke bagian THT dulu. Mari, Dok. Yuk. Dengan bagian bedah di sini, ada yang bisa saya bantu? Tolong sambungkan ke bagian bedah. Ini dengan bagian bedah. Anda cari siapa? Dokter Johan. Dia ada? Oh, maaf. Ini sudah jam 11 malam. Saya rasa dia sudah pulang. Mungkin lebih baik Anda coba telepon lagi besok. Pagi atau siang. Atau mungkin bisa ditelepon ke rumahnya. Sudah tahu nomor telepon rumahnya? Halo? Halo? Ya. Tahu nomor teleponnya? Maaf, saya nggak tahu. Tapi kalau memang penting, Anda bisa tinggalkan pesan. Supaya... Tolong sampaikan padanya, ada yang menelpon dari Batam. Batam? Dari siapa ya? Katakan saja dari mantan istrinya. Mantan istrinya? Anda serius? Saya selalu serius dalam hidup ini. Kalau begitu, tolong katakan bagaimana keadaannya. Biar bisa saya sampaikan sama Dokter Johan. Katakan saja dari istrinya. Baik, baik. Tapi ada apa dengan istrinya? Apa dia sehat-sehat aja? Halo? Halo? Ya, Saya pikir kamu tadi nggak ada. enggak. Saya cuma mau ngecek pasien yang tadi pagi baru operasi. Masalahnya tadi ada telepon untuk kamu. Dari siapa? Katanya sih dari Batam. Perempuan ya? Dari laki-laki. Tapi katanya dia mau menyampaikan kabar dari istri kamu. Orang itu pesan apa sama kamu? Ada apa sih sebenarnya? Kok kelihatannya kamu... Orang itu membuat cerita baru. Dia masuk ke kehidupan kami sehingga kami berubah. Mungkin dia mau telepon mau menyampaikan bahwa mereka akan segera menikah. Kamu mau pulang? Saya antar ya. Terima kasih. Dokter Gunawan sudah janji mau jemput saya. Paling sebentar lagi juga dia datang. Oke, kalau gitu aku pamit dulu ya. Selamat malam, Dokter Diana. Malam. Dokter Johan, Ya. biar saya telepon Dokter Gunawan dulu. Bilang supaya saya nggak usah dijemput. Sebentar ya. Iya, iya.
Ya, Halo, saya udah cukup lama nungguin kamu. Kemana aja sih? Kebetulan saya ada urusan yang harus saya selesaikan malam ini. Ya udah, kalau gitu kamu selesaiin aja urusan kamu. Sekarang saya mau pulang. Dengan siapa? Dokter Johan. Ternyata dokter Diana ngerti juga ya. Ternyata dokter Gunawan masih ada urusan. Gak apa-apa kan nganterin saya pulang dulu? Oh ya, nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Kenapa? Ada yang aneh dari saya? Enggak, bukan itu. Saya cuma nggak nyangka aja. Kamu ternyata seleranya tinggi juga. Suka Mozart ya? Kalau dokter Diana? Panggil saja Diana. Mesti berapa kali sih saya ngingetin kamu? Oke. Kamu sendiri suka dengar Mozart? Iya, curahan isi hati yang tulus. Saya rasa memang itu ciri khas musiknya kan? Kalau boleh menebak, musik Mozart itu kelihatannya gambaran hidup kamu. Dalam suatu keceriaan, masih terselip luka. Rupanya kamu bisa juga membaca jiwa seseorang. Punya jiwa seni rupanya. Karena cuma seniman yang mampu menyelami jiwa seseorang. Terima kasih ya. Perjalanan ini begitu menyenangkan. Bisa berduaan dengan kamu, mendengarkan musik klasik Mozart, juga merupakan saat-saat yang paling menyenangkan buat saya. Kayaknya kamu coba telepon ke rumah sakit deh. Siapa tahu orang yang tadi telepon lagi. Soalnya kalau nggak salah sih tadi saya dengar dari suaranya ada sesuatu yang dia risaukan. Udahlah, kamu sudah nggak usah risau lagi masalah yang tadi. Saya harus ngomong. Soalnya kalau enggak, perasaan saya jadi nggak tenang. Ngerti kok saya. Oke? Pak? Kamu bagaimana sih? Masa dokter Gun gak diajak masuk? Itu bukan dokter Gun, Pak. Dokter Johan. Johan? Ah, mana mungkin. Dokter Gun kan sudah janji mau menjemput kamu. Papa jangan mikir yang macem-macem ya. Awas lo. Oh, tentu saja tidak, sayangku. Papa ini kan kenal siapa anak Papa. Dia orangnya cantik, ceria, pandai, cerdas, terbuka, dan punya tekad untuk maju terus. Papa itu lagi jualan apa? Atau sudah jadi macomblang? Sayangku, di mata Papa, kamu itu adalah bidadari, nak. Papa terlalu melebih-lebihkan. Saya ini seumpama bunga indah yang tumbuh di antara duri.
Saya periang, ceria, manja, dan masih banyak lagi seperti yang Papa bilang itu. Tapi semua itu, Pak, cuma untuk menutupi kepedihan saya. Di balik keceriaan saya, terselip luka. Ya ampun. Baru juga 1 kali kamu ikut dengan Dokter Johan. Kok tiba-tiba kamu sudah berubah jadi seniman? Hah? Karena karya-karya musik Mozart yang agung adalah gambaran diri saya. Mozart. Ya, halo. Halo gadis Mozart. Sorry malam-malam saya ganggu kamu. Ada berita apa lagi, seniman gagal? Tadi aku sudah menelpon, tapi nggak ada yang jawab. Loh, kayak gitu aja kok lapor sama saya? Sorry Dian. Masalahnya kalau aku nggak cerita sama kamu, perasaanku malah nggak enak. Ya sudah, berarti sekarang kamu sudah bisa tidur dengan tenang kan? Selamat malam. Mimpi yang indah ya. Hai. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu menjauhi saya? Kenapa? Bola kecil yang penuh kenangan ini pun lupa dibawanya. Saya yakin dia akan datang kembali mengambil bola kecil ini. Saya yakin.
Saya tahu kamu akan kembali. Untuk apa kamu menghubungi aku lagi? Saya tidak akan mengganggumu lagi, Ella. Berjanjilah untuk tidak pindah. Jangan coba bujuk aku lagi. Sungguh, Ella. Jangan lakukan hal itu lagi. Cukup, Ras. Biarkan aku hidup sendiri. Permainan kamu tambah bagus. Terima kasih, dokter. Kalau kamu latihan terus, nanti saya pasti kalah. Ya. Permainan lain pun kamu pasti kalah. Lihat aja nanti. Ibu Fatma, tolong dengarkan saya baik-baik. Masalah Ibu Fatma itu bisa diselesaikan dengan baik. Saya janji, Bu, sebentar lagi Dokter Diana pasti datang ketemu Ibu. Saya yang sudah membuat dia nekat bunuh diri. Bukan kamu yang membunuh, tapi jiwanya yang nekat. Kendalikan dirimu, Diana. Jangan biarkan hari-harimu berjalan tanpa arti. Semangatlah. Ini kan belum waktunya pulang. Biasanya kan... Itulah masalahnya. Saya jadi pusing dibuat putrimu itu loh. Diana sekarang sudah mengundurkan diri.